Halo teman-teman, berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Belajar kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan IPA kelas 4 semester 1. Dan jangan lupa sebelum belajar kita harus selalu berdoa. Teman-teman, tumbuhan merupakan salah satu komponen dalam lingkungan. Tumbuhan mempunyai peran yang penting dalam kehidupan. Peran penting tumbuhan dalam kehidupan adalah sebagai penghasil oksigen dan juga bahan makanan yang berguna bagi makhluk hidup lainnya. Mari kita pelajari bersama-sama bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Teman-teman, akar mempunyai fungsi menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Kemudian akar dapat mencengkeram tanah sehingga dapat memperkokoh berdirinya tanaman supaya tidak mudah roboh. Oh ya teman-teman, akar juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar terdiri atas pangkal akar, pada batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ada juga yang disebut dengan tudung akar yang melindungi akar ketika menembus tanah. Berdasarkan strukturnya, akar dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang. Sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama dan akar cabang sangat nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Misalnya kedelai, mangga, jeruk, dan juga melinjo. Selanjutnya adalah akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau yang disebut dengan monokotil. Misalnya adalah pohon kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil dari mencangkok. Teman-teman, berikutnya adalah jenis akar yang memiliki fungsi khusus. Yang pertama ada akar nafas. Akar nafas adalah akar yang tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah dan air. Contohnya adalah pohon kayu api yang banyak teman-teman jumpai di daerah yang berawa-rawa. Jenis akar berikutnya adalah akar gantung. Akar gantung adalah akar yang tumbuh pada bagian batang tumbuhan di atas tanah. Contohnya adalah pohon beringin. Berikutnya adalah akar tunjang. Akar tunjang adalah akar yang tumbuh di bagian akar ke segala arah. Misalnya akar pohon bakau dan pandan. Berikutnya ada yang disebut dengan akar perekat. Teman-teman, akar perekat adalah akar yang tumbuh di sepanjang batang yang berguna untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau tembok. Contohnya adalah akar dari tanaman lada dan tanaman sirih. Akar yang mempunyai fungsi khusus lainnya adalah akar papan. Akar papan ini mempunyai bentuk seperti papan yang timbul seperti sebuah tonjolan pada bagian pangkal pohon yang mempunyai ukuran lebih besar dari batang pohonnya. Contoh tumbuhan ini adalah tumbuhan sukun, tumbuhan kenari, dan juga pohon randu. Oh iya teman-teman, pada beberapa jenis tumbuhan, ada akar dari tumbuhan tersebut berfungsi sebagai penyimpanan zat makanan, seperti pada wortel dan juga singkong. Bagian dari tumbuhan berikutnya adalah batang. Batang mempunyai fungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya. Kemudian pada batang mengalirkan unsur hara, air dan mineral dari akar ke daun yang dilakukan oleh jaringan xilem.
dan juga berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan yang dihasilkan dari fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan yang dilakukan oleh jaringan floem. Batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Berikutnya adalah jenis-jenis batang. Yang pertama adalah batang berkayu. Batang berkayu pada umumnya memiliki tekstur yang sangat keras dan juga memiliki kambium. Karena memiliki kambium, batang pada tumbuhan ini akan membesar. Batang berkayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama perabotan rumah tangga, seperti lemari, meja dan kursi, dan juga pintu. Contoh dari tumbuhan berbatang kayu adalah pohon jati, pohon nangka, pohon jambu, dan juga pohon mahoni. Selanjutnya adalah batang basah. Batang basah memiliki ciri utama lunak, berair, dan pendek. Karena sifatnya yang lunak, maka batangnya tidak keras dan mudah dipotong. Contoh tumbuhan yang berbatang lunak antara lain pohon pisang, bayam, pacar air, selada air, dan juga kangkung. Jenis batang berikutnya adalah batang rumput. Batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, serta umumnya berukuran pendek. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput adalah rumput, padi, jagung, tebu, dan juga gelagah. Teman-teman, pada beberapa jenis tumbuhan, batangnya berfungsi sebagai penyimpan makanan ataupun cadangan makanan yang berwujud air. Misalnya batang pada tumbuhan sagu, kemudian ada tanaman tebu, kentang, dan juga ubi. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang bagian-bagian pada tumbuhan, terutama pada bagian akar dan juga batang. Jangan lupa nantikan video selanjutnya untuk kelanjutan dari video kali ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.